Sebagaimana tangga ini, begitulah bagaimana kita mengembangkan diri kita. Kita perlu untuk terus maju, meningkat. Bukan maju tapi kemudian menurun. Halo, bertemu kembali dengan saya Gus Rowi. Dan saat ini saya sedang berada di Lemungsur Learning Center. Dan dari sinilah saya akan berbagi pikiran tentang bagaimana pentingnya meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kompetensi kita dalam berpikir, dalam bertindak, dan juga dalam berperspektif terhadap apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tempat pelatihan, ruang utama dari Lemungsur Learning Center yang digunakan untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi informasi dari narasumber kepada partisipan ataupun di antara peserta pelatihan sendiri, berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Di tempat inilah kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang fokusnya cuma satu, meningkatkan kemampuan diri kita, kemampuan kita untuk merespon sebuah persoalan, merespon sebuah kenyataan hidup. Dan disinilah kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang tentunya lebih baik harapannya. Membuat instalasi pengolahan air limbah atau lapangan. Siapa yang menggunakan emisi? Artinya kalau di situ masyarakat baru 10 tahun, ya itu terjadi di dalam. Sehingga masyarakat tidak pemberian obat tidak bisa dari semua itu nanti artinya bahwa saya masih nggak tahu di sana terus bisa dibuka. Pernahkah Anda mendengar istilah daripada buang-buang uang untuk liburan, mending uangnya untuk ikutan latihan? Artinya apa? Berwisata dengan cara mengikuti pelatihan. Tentunya uangnya mungkin juga sama, bayarnya juga mungkin harus bayar juga kalau ikut pelatihan. Tapi mungkin pulang dari ikut pelatihan mungkin ada ilmu yang didapatkan, ada kompetensi yang didapatkan. Beda kalau liburan ataupun berwisata, mungkin juga menghabiskan uang ya, tapi juga mungkin pulangnya atau selesai melakukan liburan ataupun berwisata, yang ada adalah mungkin tiketnya jadi fresh, tapi tidak ada kemampuan, skill, kompetensi yang meningkat. Kepala udah kelihatan kayak mandi. Korea Utara. Punya makan. Iya, makan apa Pak Rosi, Pak Roy? Belum tahu ini makan apa ini. Kayaknya bungkusnya kok enak. Ini contoh wisata sambil pelatihan. Enggak, itu Gimana Pak Fajar? Pak, ini contoh apa nih? menurut saya ini mengingatkan kepada masyarakat Jawa bahwa sebentar lagi kita mendapatkan model daun-daun kayak gini agak langka. Karena hutan-hutan di perhutani sekarang berubah menjadi jagung. Daun apa Pak Gultom? Tahu daun apa? Udah? Oh, nggak ada iya-iyanya? Iya. Ini kita sedang makan pagi di samping sungai yang sangat sejuk dengan suara air yang luar biasa. Makannya pun juga sangat tradisional sekali. Jangan kayak putri biasa aja bukanya, kayak laki-laki dong. Wah, apa sih Om? Dibaca Om, isinya apa tuh? Sambal tempe apa? Coblak daun ubi. Wih, ngerti coblak juga ya? Itu orek tempe kali, bukan sambal tempe. Sambalnya berbawang itu. Tempe. Ya itu orek tempe tuh. Bukan sambal tempe maksudnya. Oh, itu ada itu apa? Keluak. Wih, keluak ini mantap ini yang. Wih, itu keluak ini. Wih, sambalnya hitam tuh. Keluak itu. Ini telah mengubah banyak kebiasaan kita. Dan salah satunya adalah kebiasaan kita mungkin yang biasa untuk jalan-jalan menikmati alam raya ini. Ketika pandemi kemudian membatasi kita untuk tidak mudah mengakses tempat-tempat yang indah yang ingin kita kunjungi, maka opsinya banyak sekali. Anda bisa menikmati hal-hal lewat dunia, tapi ada orang-orang di luar sana yang juga punya opsi-opsi lain dalam menikmati masa pandemi ini, yaitu dengan cara mengikuti berbagai kegiatan yang fokus meningkatkan kemampuan diri.
Misalnya dengan mengikuti pelatihan, mengikuti short course, berbagai topik, berbagai tema dari pengembangan diri, soft skill, life skill, dan lain sebagainya. Nggak tahu, boleh Pak? Silahkan, di sini Pak. Berdiri dulu di sini. Ini beda nih, karena di ilmu kita dengan cara berbeda ya. Ini Bu Halimah. Ya waduh lagi, berdiri aja Pak. Berdiri ini. Langsung aja Bu Halimah. Pak Gus ini memang pintar banget kerjain orang ya, Bapak dan Ibu. Jujur ya. Baik Pak. Salah satu keunggulan ataupun kelebihan mengikuti pelatihan seperti ini adalah kita bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang, orang dengan bermacam-macam profesi dan juga mungkin pengalaman pengetahuan, sehingga kita bisa belajar dengan pengalaman yang mereka miliki untuk menambah wawasan kita. Karena di dalam pelatihan biasanya ada metode-metode yang memungkinkan orang untuk bisa berdiskusi dan berdialog. Dan itulah kita bisa belajar tentang pola pikir, tentang cara pandang, sudut pandang, perspektif, dan sebagainya. Dan itu sangat menguntungkan buat kita yang mungkin membutuhkan asupan-asupan yang bisa menguatkan kita dalam hal berpikir kritis dan juga menjalani hidup ini dengan lebih berwarna. Memilih untuk masuk ke serikat buruh yang independen. Dalam memasuki Iya. Mengikuti Pertanyaan yang sering muncul yang mungkin perlu menjadi refleksi kita adalah seberapa kita menanyakan ke diri kita tentang kebutuhan kita untuk mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan skill kita. Nah, teman-teman, kira-kira pernah nggak berpikir tentang membuat sebuah rencana yang memang tujuannya untuk merencanakan mengenai pengembangan diri kita. Mengikuti pelatihan adalah salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Dan di masa pandemi ini tentunya banyak sekali peluang-peluang itu. Apakah kita cukup menangkap dengan baik peluang-peluang yang ada, itu kembali ke kepentingan masing-masing. Jika Anda punya rencana, punya kepentingan yang memang sangat kuat Anda yakini dan Anda ingin buktikan dan juga ingin wujudkan dalam mengembangkan diri Anda, tentunya pelatihan-pelatihan, pengembangan diri, workshop apapun pasti akan selalu menjadi prioritas Anda untuk Anda ikuti. ada kesepakatan, lalu dilakukan program kerja bersama, kerja, kemudian memasuki program, memonitorkan informasi. 1 menit berlalu. Kemudian indikator kemudian ya di awal melakukan adanya Bersama-sama selama beberapa hari, 5 hari, 3 hari, 10 hari bahkan, dalam sebuah proses pelatihan, meskipun banyak didapatkan mengenai pembelajaran dan juga pengetahuan, pengalaman yang didapatkan dari pengalaman itu, namun itu semua tidak terlepas dengan proses yang sangat dinamis, yang ternyata ada saatnya di mana pada saat mulai pelatihan ada suasana yang sangat menyenangkan, membahagiakan karena bertemu dengan hal-hal baru, bertemu dengan teman-teman baru. Namun dalam proses yang sangat experiential learning, di mana proses belajar didapatkan dengan cara saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, maka mulai muncullah yang namanya friksi, perbedaan pendapat, pandangan, dan juga perbedaan-perbedaan cara, sudut pandang, dan sebagainya. Yang kemudian itu berdampak pada terjadinya konflik-konflik ringan antar pribadi. Namun itu semua seiring perjalanan, maka kemudian mulailah masing-masing beradaptasi dengan keadaan yang ada, memahami masing-masing orang dengan cara pandang yang berbeda-beda, dan kemudian bisa memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang mesti dilakukan ketika bertemu dengan berbagai macam perbedaan tersebut. Dan disitulah letak pembelajarannya. Sekarang Anda silakan beri feedback ke dia. Silakan. Ayo. Oh, Jonathan. Silakan. Saya rambutnya tolong diluruskan, Mas. Rambutnya tolong diluruskan, Mas. Fisik. Kemarin di belakang ya kelihatan, di depan kelihatan. Oke. Silakan. Ya, sebelum ke ruangnya mandi dulu ya. Saat ini sekitar jam 7:30 malam dan kita masih dalam proses
pelatihan meskipun malam hari, tapi semangat belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kapasitas diri, kompetensi masih terus semangat. Dan ini saya yakin sampai kapanpun nanti tidak akan sia-sia dan pasti akan bermanfaat.